Pertempuran Kreta terjadi selama Perang Dunia Kedua di Pulau Kreta, Yunani. Pertempuran ini dimulai pada pagi hari tanggal 20 Mei 1941 ketika pasukan Jerman memulai invasi udara ke Kreta dengan kode operasi Mercurius. Pasukan Yunani dan sekutu lainnya bersama dengan warga sipil Kreta mempertahankan pulau itu dengan seluruh kemampuannya. Pertempuran Kreta adalah peristiwa pertama di mana pasukan terjun payung Jerman digunakan secara massal dalam invasi udara pertama dalam sejarah militer. Dan untuk pertama kalinya, pasukan Jerman menghadapi perlawanan massal dari penduduk sipil. Di pihak sekutu, pertempuran inilah yang pertama kali memanfaatkan intelijen secara signifikan dari pesan-pesan Jerman yang didekripsi dari mesin Enigma. Karena dalam Battle of Britain tidak terjadi pertempuran darat. Pasukan sekutu mengetahui invasi melalui penyadapan ultra. Pihak yang bertahan di pulau itu diberitahu tentang pasukan udara dan rencana pertempuran Jerman, sehingga pasukan sekutu dapat lebih siap dalam mempersiapkan pertahanan di dekat lapangan terbang dan di sepanjang pantai utara. Dalam pertempuran ini, Jerman mengerahkan 22.000 pasukan terjun payung dan pasukan gunung, 280 pesawat pengebom, 150 pengebom tukik, 180 pesawat tempur, dan 500 pesawat pengangkut. Ditambah pasukan dari Italia yang berjumlah 2.700 personil. Sedangkan di pihak sekutu, Inggris Raya mengerahkan 18.047 tentara, Yunani sekitar 10.258 hingga 11.451 tentara. Selandia Baru mengerahkan 7.702 pasukan dan Australia sebanyak 6.540 prajurit. Pertempuran dimulai pada pukul 08.00 tanggal 20 Mei 1941 ketika pasukan terjun payung Jerman melompat keluar dari puluhan pesawat jangkar Ju-52 mendarat di dekat lapangan terbang Maleme dan kota Kania. Namun serangan pertama ini gagal oleh pertahanan Batalion Selandia Baru ke-21, ke-22, dan ke-23 yang berada di lapangan terbang Maleme dan sekitarnya. Jerman menderita banyak korban pada jam-jam pertama invasi, yaitu satu kompi Batalion 3. Resimen penyerangan 1 kehilangan 112 tewas dari 126 orang dan 400 dari 600 orang di Batalion 3 tewas pada hari pertama. Baru menjelang malam tanggal 20 Mei, Jerman perlahan dapat memukul mundur pasukan Selandia Baru dari Bukit 107 yang merupakan pertahanan menuju ke lapangan terbang. Gelombang kedua pada hari yang sama, pesawat pengangkut Jerman yang didukung oleh pesawat serang Luftwaffe dan Regio Aeronautica tiba pada sore hari, menurunkan lebih banyak pasukan terjun payung dan pesawat layang yang berisi pasukan penyerang. Satu kelompok menyerang di Retimno pada pukul 16.15 dan yang lainnya menyerang Heraklion pada pukul 17.30. Sektor Retimno Heraklion dipertahankan oleh Brigade ke-14 Inggris serta Batalion Infanteri Australia ke-2 atau 4 dan Batalion Yunani ke-3, ke-7 dan pasukan bekas divisi kereta ke-5. Meskipun awalnya Jerman dapat menguasai wilayah ini, namun Jerman akhirnya dapat dipukul mundur kembali oleh pasukan sekutu. Hingga malam tiba, tidak ada satupun tujuan Jerman yang berhasil diamankan. Dari 493 pesawat angkut Jerman yang digunakan selama pendaratan, 7 hilang karena tembakan anti pesawat dan lebih dari 500 pasukan penerjun payung tewas. Pada dini hari tanggal 21 Mei, Batalion Infanteri Selandia Baru ke-22 mundur dari Bukit 107, meninggalkan lapangan terbang Maleme tanpa pertahanan.
karena mereka telah terputus komunikasinya dengan pasukan lainnya, yang meninggalkan lapangan terbang tersebut tanpa pertahanan apapun sehingga pasukan Jerman dapat menguasainya dengan mudah. Namun pada sore hari tanggal 21 Mei 1941, Freyberg selaku pemimpin pasukan sekutu di pulau ini memerintahkan serangan balik untuk merebut kembali lapangan terbang Maleme. Namun mereka gagal dalam upayanya karena Jerman sudah menambah pasukan dan peralatan tempur serta mendatangkan pasukan bantuan Italia di wilayah tersebut. Pada hari selanjutnya, yaitu pada tanggal 22 Mei, pasukan pertahanan sekutu diorganisir untuk serangan balik pada malam hari di Maleme oleh 2 batalion Selandia Baru, batalion ke-20 dari Brigade 4 dan batalion Maori ke-28 dari Brigade ke-5. Serangan balik ini pun gagal ketika konvoi pasukannya harus dihancurkan Stuka Jerman. Pada tanggal 23, Jerman melakukan serangan udara terhadap posisi sekutu, salah satunya di Castelli pada 24 Mei. Batalion Perintis Geberg ke-95 Jerman maju ke kota, namun dapat dicegah oleh orang-orang Yunani yang melakukan perlawanan yang gigih. Tetapi dengan hanya 600 senapan dan beberapa ribu butir amunisi yang tersedia untuk 1.000 orang yang tidak terlatih, mereka tidak dapat menangkis serangan Jerman. Pertempuran dengan sisa-sisa warga sipil Yunani dan resimen Yunani ke-1 serta pasukan Inggris berlanjut di daerah Castelli dan wilayah lainnya di Pulau Kreta hingga 26 Mei, dan dapat memukul mundur seluruh pasukan sekutu. Di pihak sekutu, pada malam 26 Mei adalah bantuan terakhir yang tiba. Sekutu mengirim bantuan dengan sebuah detasemen sekitar 800 orang dari komando nomor 7 dan nomor 50 sebagai bagian dari Leifos mendarat di Teluk Suda yang dipimpin Kolonel Robert Leikoff. Namun mereka hanya dipersenjatai dengan senapan dan sejumlah kecil senapan mesin. Mereka harus melakukan sedikit perlawanan untuk memberi cukup waktu bagi pasukan yang mundur dari garis terdepan pertempuran untuk melakukan evakuasi. Namun bantuan ini pun dapat dikalahkan oleh pasukan resimen gunung ke-141 Jerman, yang kemudian memblokir bagian jalan antara Suda dan Kanya. Jerman terus mendorong pasukan Inggris dan sekutunya serta pasukan Yunani ke selatan pulau menggunakan pemboman udara dan artileri, diikuti oleh gelombang pasukan sepeda motor dan pasukan gunung. Inggris harus melakukan hal serupa dengan peristiwa di Dunkirk untuk menyelamatkan pasukannya. Sekitar 4.000 orang ditarik dari Heraklion pada malam 28 Mei. Dan 6.000 tentara diselamatkan pada malam 29 Mei, tetapi pasukan itu diserang oleh pengebom tupik Luftwaffe dalam perjalanan kembali dan menderita banyak kerugian. Pada malam berikutnya, 1.500 tentara dibawa pergi oleh 4 kapal perusak, dan pada malam 31 Mei, 4.000 orang lainnya diangkat. Dan tanggal 1 Juni berhasil mengevakuasi 4.000 orang. Sekitar setengahnya dari total pasukan Inggris di pulau itu dievakuasi, dan sisanya masih berada di pulau itu bersama ribuan orang Yunani dan berada di bawah kendali Jerman pada 1 Juni 1941. Mundurnya pasukan dari pulau itu membuat Kolonel Campbell, komandan yang berada di Retimno, terpaksa menyerah kepada Jerman pada tanggal 1 Juni 1941. Untuk korban di pihak sekutu, kehilangan 23.000 pasukannya, termasuk pasukan dari Inggris, Selandia Baru, Australia, dan Yunani. Total korban di pihak Jerman sebanyak 5.894 korban, yang kebanyakan dari mereka adalah penerjun payung.
Untuk kerugian persenjataannya, sekutu kehilangan 12 kapal pengangkut tenggelam dan 22 rusak. 21 pesawat ditembak jatuh, 12 pesawat hancur di darat. Di pihak Jerman, 284 pesawat hilang, 125 rusak, dan Italia kerugian 1 kapal perusak dan kapal torpedo rusak. Dengan kekalahan sekutu berakhirlah pertempuran di Pulau Kreta.